Shalom sahabat YKB, berjumpa kembali pada program Injil dalam Melodi bersama saya Leonardo Immanuel. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang nyanyian Biar Ku Tumbuh di Batangmu yang ada di dalam buku nyanyian kita, yaitu Kidung Jemaat nomor 309. Nyanyian Biar Ku Tumbuh di Batangmu merupakan nyanyian himne yang cukup tua yang berjudul asli dalam bahasa Belanda Laat mijn blijven groeien bloeien, yang jika diterjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia maka artinya biarkan aku tinggal di dalam dirimu tumbuh mekar. Nah, lirik nyanyian ini adalah buah karya Jan Jacob Lodewijk ten Cate. Ia adalah seorang pendeta gereja Hervormd Belanda yang juga dikenal sebagai penyair himne gereja. Ten Cate lahir pada 23 Desember 1819 di Den Haag dan meninggal 26 Desember tahun 1889 di Amsterdam. Keluarga Ten Cate adalah keluarga yang sangat menyukai dan mencintai puisi. Maka tidak heran ia pun tumbuh bersama puisi dan hidup mencintai puisi. Nah, selama hidup dan pelayanannya, Ten Cate banyak menulis puisi dan nyanyian rohani yang terinspirasi langsung dari teks-teks Alkitab. Karya-karyanya sering berupa parafrase atau refleksi puitis atas teks-teks yang ada di dalam Alkitab. Dan salah satunya adalah nyanyian ini. Nyanyian ini ditulis berdasarkan ajaran Yesus tentang pokok anggur dan rantingnya yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pada mulanya, Ten Cate menulis himne ini dalam 6 bait. Namun kemudian dalam perkembangannya ketika dipublikasikan ke dalam buku-buku nyanyian gereja, nyanyian ini kemudian diringkas menjadi 4 bait. Termasuk juga yang ada di dalam Kidung Jemaat. Nah, jika kita melihat Bapak Ibu secara seksama di dalam barisan lirik-liriknya, maka kita akan menangkap bahwa di dalam nyanyian ini terkandung atas 2 kelompok pesan penting yang ingin diungkapkan oleh Ten Cate. 2 pesan penting itu adalah yang pertama, ia ingin mengungkapkan realitas tentang betapa terbatas dan lemahnya manusia yang hidup tanpa hadirnya Allah sang pokok anggur. Lalu yang kedua, pesan penting yang kedua, tentang bagaimana jadinya kehidupan umat manusia ketika mereka melekat pada Allah, melekat pada sang pokok anggur yang benar itu. Nah, mari kita lihat secara mendalam syair-syair yang ada di dalam nyanyian ini berdasarkan 2 kelompok pesan penting yang hendak diungkapkan oleh Ten Cate tersebut. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan kelompok syair yang mengungkapkan keterbatasan dan kelemahan manusia. Pada bait yang pertama dan yang kedua, pada frase pertama di tiap-tiap baitnya, di bait 1 dan bait 2 itu, Ten Cate ingin mengungkapkan bahwa manusia adalah pribadi yang rapuh dan lemah. Manusia adalah seperti ranting yang tidak akan pernah hidup dan tumbuh jika terpisah dari Allah, terpisah dari sang pokok anggur. Dan dalam bingkai teologis itulah maka ia membuka himnenya dalam bentuk frase permohonan. Permohonan dari manusia yang rapuh dan lemah agar diperkenan tumbuh pada batang sang pokok anggur. Sehingga melalui dan di dalam Allah sang pokok anggur itulah
manusia dimampukan hidup. Nah, jika dua frase pertama di bait 1 dan bait 2 adalah pengungkapan betapa terbatas dan lemahnya manusia, maka di dua frase pertama pada bait 3 dan 4, Tenkate mengungkapkan tentang konsekuensi logis dari keadaan terbatas dan lemah tersebut. Yakni manusia membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah tidak hanya untuk hidup, tapi juga untuk memandu jalan kehidupan manusia. Nah, itulah mengapa kemudian ia menuliskan bahwa manusia itu tidak mungkin dapat tercerai bahkan sesaat sekalipun. Hal itu tersurat khususnya pada awal syair yang ada di bait ketiga. Lalu kemudian kebergantungan manusia akan Allah itu dilanjutkan pada bait 4, bahwa manusia karena keberadaan dirinya yang terbatas, yang lemah, haruslah menjadi milik Allah. Dan dengan demikian Allah menumbuhkan, Allah menyempurnakan iman manusia itu perlahan demi perlahan. Sekarang mari kita coba lanjutkan dengan kelompok syair yang mengungkapkan tentang bagaimana jadinya kehidupan manusia apabila mereka, manusia, melekat pada Allah sang pokok anggur. Pesan tersebut tertulis pada dua frase terakhir di tiap-tiap bait nyanyian ini. Pada bait 1 dan bait 2, diungkapkan bahwa manusia yang melekat pada Allah itu akan berbuah yang lebat. Tentu buah yang dimaksud merujuk pada buah roh. Bahwa ranting yang melekat pada Allah, ranting yang melekat pada sang pokok anggur yang benar itu sudah pasti akan hidup dan bertumbuh. Ranting-ranting itu, yaitu manusia, akan menjadi segar dan melaluinya pula akan dimampukan untuk berbuah lebat. Kemudian pada bait 3 dimunculkanlah salib Yesus sebagai cara yang Yesus lakukan demi memberi kemenangan bagi manusia atas dosa. Lalu di bait keempat diibaratkanlah iman itu seperti sebuah kuncup bunga yang akan merekah ketika melekat, menempel erat pada Allah sang pokok anggur. Tentu saja syair yang indah ini Bapak Ibu perlu dibingkai dalam sebuah rangkaian nada yang juga indah. Karena itu akan membantu syair ini menjadi lebih powerful untuk menyampaikan pesan yang luar biasa itu. Nah, adalah Werner dan Lieben Gottles Wilton atau yang dikenal dengan judul Newmark, yang merupakan tone atau melodi yang digunakan untuk membingkai syair indah karya Tenkate tersebut. Melodi ini merupakan karya Georg Newmark, yaitu seorang musisi dan penyair berkebangsaan Jerman. Ia lahir di kota Langensalza pada tanggal 16 Maret 1621. Satu abad sebelum nyanyian atau syair nyanyian itu ada. Ia, Newmark, bertumbuh dan dibesarkan di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang berat di Jerman saat itu, yakni pada masa yang dikenal dengan 30 Years War. Melodi yang kemudian digunakan untuk membalut nyanyian karya Tenkate tersebut tercipta di tengah pengalaman hidup Newmark yang tidak menyenangkan. Di tengah perjalanan Newmark menuju Königsberg, ia mengalami perampokan dan kehilangan semua harta miliknya. Nah, hal tersebut kemudian memaksa dirinya untuk mencari pekerjaan agar ia memiliki uang untuk hidup. Dan pada akhirnya setelah 2 tahun ia berupaya, Newmark mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang tutor, seorang pengajar di kota Kiel. Setelah beberapa tahun ia bekerja di sana, kemudian Newmark memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Königsberg selama 5 tahun. Namun betapa malangnya Newmark kembali lagi mengalami penderitaan
ia kehilangan harta miliknya oleh karena kebakaran. Nah, penderitaan demi penderitaan inilah yang dialami oleh Newmark, kemudian mendorongnya untuk merenung, untuk berefleksi tentang kepercayaannya pada pemeliharaan Tuhan. Perenungannya itu kemudian ia tulis di dalam karya-karya himnenya. Setidaknya yang tercatat ada 34 karya himne yang berisikan tentang kepercayaan Newmark pada pemeliharaan Tuhan. Dan salah satunya yang kemudian melodinya digunakan pada nyanyian karya 10K yang kemudian dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan judul Biar Ku Tumbuh di Batangnya. Wir nur den lieben Gottles Wilden, atau juga yang dikenal dengan Trust in God di dalam bahasa Inggris, yang diciptakannya di tengah pergumulan hidup Newmark pada tahun 1641 ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1657. Himne itu diciptakan Newmark dalam 7 bait yang masing-masing baitnya terdiri dari 6 baris. Nah, sama seperti himne kebanyakan, himne ini juga merupakan metrical hymn atau himne yang disusun berdasarkan struktur metrik pada setiap barisnya. Metrik yang digunakan adalah 9, 8, 9, 8, 8, 8. Agaknya metrik yang tidak biasa itulah yang kemudian menjadi daya pikat bagi banyak gereja untuk mengadopsi melodi ini dan kemudian digunakan pada banyak himne di kemudian hari. Nah, yang menarik adalah 2 frase pada bagian awal nyanyian ini yang metriknya 9898 dibalut dengan melodi yang sama polanya. Demikian. Mari kita dengarkan. Kemudian diulang kembali. Melodi yang menjadi pembuka pada kedua frase pertama nyanyian ini merupakan melodi arpeggio dari chord yang mengandung add 9 dan add mol 9. Yang pertama adalah chord G minor add 9 yang dibunyikan secara arpeggio. Lalu dilanjutkan dengan chord D minor add mol 9. Ini menarik Ibu Bapak, secara musikal chord add 9 biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebuah perasaan yang amat emosional dan mendalam. Sedangkan chord add mol 9 biasanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tragis. Itu artinya Newmark tampaknya sengaja menggunakan melodi-melodi ini dan dimainkan secara bergantian, secara arpeggio untuk memunculkan hasrat terdalam manusia yang benar-benar merindukan Tuhan. Ia ingin memunculkan keadaan tragis manusia yang benar-benar butuh hidup melekat pada Tuhan. Menarik Bapak Ibu. Nah, kemudian berbeda dengan itu, pada 2 frase terakhir nyanyian ini yang metriknya 8-8, Newmark mengawalinya dengan skala melodi mayor. Agaknya ia ingin memunculkan nuansa yang amat berbeda dari sebelumnya. Itu artinya Newmark ingin menggambarkan sebuah perubahan hidup manusia jika mereka benar-benar telah mendapatkan pertolongan Allah.
dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu sangat cocok dengan dua konsep tujuan yang sudah direncanakan oleh 10K. Sehingga pesan ini benar-benar terlihat, terdengar begitu ya, dan terasa. Nah kemudian barulah ia tutup kembali dengan nuansa penuh hasrat yang melegakan. Karena terjawab oleh hadirnya Tuhan di tengah kehidupan manusia yang merindu itu. Mari kita coba dengarkan melodi. Ya, demikianlah Ibu Bapak pemaparan nyanyian Kidung Jemaat nomor 309 kali ini. Semoga pembahasan nyanyian ini menjadi inspirasi yang menolong kita semua untuk makin menghayati pesan yang dalam yang terkandung di dalam nyanyian ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.